Recording in progress. Saat ini Bapak dan Ibu mendapatkan materi mulai dari teori sampai dengan nanti evaluasi dalam bentuk praktek. Itu semuanya tentang kegawat daruratan. Untuk Bapak dan Ibu pahami, kemudian pelajari, dan praktekkan serta dilaksanakan di tempat Bapak dan Ibu, di lahan kerja Bapak dan Ibu. Nah, filosofi di sini adalah time saving is life saving. Time, waktu dengan life, nyawa, atau kehidupan. Nah, jadi kita berpacu bagaimana seorang perawat gawat darurat itu berpacu dengan waktu untuk penyelamatan nyawa. Makanya hitungannya bukan lagi jam, tapi sudah menit. Menit pun sudah bukan lagi 15 sampai 30 menit, tapi 10 menit, 3 sampai 10 menit. Nah, itu perhitungan kita. Nanti Bapak dan Ibu silakan belajar kepada narasumber-narasumber yang terpercaya kepada nantinya untuk kegawat daruratannya. Kemudian bicara UGD ini gambar saja UGD Bapak dan Ibu. Kalau kita bicara gawat darurat pasti gambarannya UGD. Kalau nggak UGD ICU, kalau nggak ICU ke OK, kalau nggak ke OK ke kamar mayat gitu ya. Karena kita di UGD tuntutannya banyak, layanan singkat, stafnya sedikit, perubahan klinisnya lagi cepat. Makanya dari yang hijau bisa jadi hitam gitu kan. Kita nggak tahu tergantung bagaimana penanganannya. Kemudian terakhir butuh kecakapan dan keterampilan orang-orang perawat yang mumpuni, yang kompeten. Bukan hanya kompeten dalam komunikasi, juga dalam skill. Ya. Nah, sekarang kita sampai kepada peran. Saya yakin dan percaya Bapak dan Ibu sudah pelajari ini pada saat kuliah, maupun di upper, ada yang S1, atau yang nurse, gitu ya. Atau lebih dari itu. Nah, peran perawat secara umum, tidak hanya di gawat darurat, adalah bagaimana kita memberikan asuhan keperawatan. Inilah cikal bakalnya perawat. Kenapa saya katakan cikal bakal? Dari Flora Nightingale, bahwasanya kita selalu tugas utamanya adalah memenuhi kebutuhan dasar pasien. Bagaimana pasien merasa aman dan nyaman, bagaimana merasa terlindungi, bagaimana pasien akan kebutuhannya, intake outputnya dapat diberikan. Ya, itu tugas kita. Nah, untuk itulah kita harus punya standar. Standar yang kita gunakan adalah standar dari organisasi profesi. Bapak dan Ibu, sekarang PPNI sudah mengeluarkan sejak 2016 sampai dengan 2018 launching itu kita punya standar yang namanya standar diagnosa keperawatan, standar intervensi, standar luaran, dan terakhir adalah standar operasional prosedur. Nah, keempat standar ini adalah yang dikembangkan oleh organisasi profesi, yaitu PPNI. Dan ini menjadi acuan atau pedoman dari kawan-kawan di praktek layanan, baik itu mandiri maupun di unit pelayanan kesehatan pemerintah dan swasta, untuk membuat standar asuhan keperawatan dengan pedomannya 4S tadi. Nah, jangan lupa Bapak dan Ibu, kalau dari sekolah dulu kita belajar ASKEP-nya ada yang DEMUS, NANDA dan NIKNO. Nah, ini kita bersandar kepada asuhan keperawatan dari 3S dan SOP. Nah, itu peran kita. Pak, bagaimana ini dengan puskesmas? Puskesmas gunakan juga. Kita punya asuhan keperawatan komunitas dan keluarga. Itu ada di 3S. Pak, bagaimana dengan yang jiwa? Jiwa juga bisa digunakan itu. Karena di dalam buku itu sudah semua keperawatan dari 9 stase keperawatan. Ya. Kedua, peran perawat sebagai seorang yang selalu memberikan pengetahuan terkait dengan hak dan kewajiban pasien. Pasien itu berhak memilih siapa dokternya, kecuali BPJS ya. Kalau BPJS itu begitu datang ke UGD, dokter yang berjaga di situ itulah yang menjadi pasien, dokter penanggung jawab kita, dokter kita. Nah, tapi kita juga harus menjelaskan pada saat pasien masuk atau pasien itu, bahwasanya ada alternatif. Pertama, ruangan. Karena kalau BPJS sesuai dengan kelas, mau naik itu kan bisa dikasih pengetahuan. Kemudian ada alternatif tindakan yang harus dilaksanakan yang boleh dipilih oleh klien kita atau pasien kita. Nah, ini tugas perawat juga, di mana tugas itu kita sebagai seorang advokat. Kemudian setiap kita yang bekerja di rumah sakit tidak pernah memilih
pasien itu sudah masuk dengan apa. Apapun pasien dengan status diagnosa medisnya, itu kita berikan layanan keperawatan dan kita berikan edukasi terkait penyakitnya. Bapak dan Ibu tidak terlalu banyak belajar tentang penyakit di sekolahan, di bangku kuliah. Di KMB tidak dipelajari tentang bagaimana fraktur, bagaimana di KMB juga tentang gangguan penglihatan, bagaimana dengan di gawat darurat bicara tentang dislokasi dan lain-lain. Itu tidak kita pelajari secara detail, tapi dalam konsep asuhan keperawatannya itu kita wajib menyertakan teori dan itu kita mencari sendiri. Nah, pada saat di rumah sakit atau di layanan kita harus memberikan pengetahuan kepada pasien terkait apa? Terkait penyakitnya, terkait penata laksanaan farmakologi dan non-farmakologinya, serta bagaimana prokesnya sampai dengan rehabilitatifnya. Nah, inilah peran kita sebagai seorang edukator. Saya yakin dan percaya Bapak dan Ibu semuanya orang-orang hebat. Karena tidak pernah memilih pasiennya dengan jenis diagnosa medisnya apa, tapi semua sudah tahu. Nah, perawat itu tidak bisa bekerja secara mandiri, tapi di unit pelayanan kesehatan lainnya, atau di unit pelayanan kesehatan rumah sakit maupun klinik, kita butuh teman untuk bekerja, mendampingi kita, pengganti, apalagi kita nge-shift. Ya mungkin nge-shift dari pagi sampai ke pagi besok lagi. Nah, kita perlu teman. Nah, kita mengkoordinasikan terkait dengan tugas-tugas dan tanggung jawab kepada perawat, ya, sesama perawat. Kemudian kita juga butuh tenaga profesi lain, yaitu kita berkolaborasi. Hanya kita sebagai kolaborator. Terakhir sebagai konsultan. Dari keseluruhan, dari askep sampai dengan kolaborator kita jadi konsultan. Kenapa? Karena perawat itu banyak yang sudah pintar-pintar. Sekolah perawat itu sudah tinggi-tinggi. Dulu perawat nurse saja 3A, sekarang sudah 3B. Dulu perawat sedikit sekali yang profesor, sekarang banyak yang profesor. Doktor apalagi, gitu ya, sudah mulai banyak. Dan mulai banyak yang kuliah S3, yang SPK sudah tidak ada lagi, D3 juga sudah mulai berkembang menjadi S1. Nah, inilah peran perawat secara umum dan di gawat daruratnya. Nah, perawat dalam bekerja butuh yang namanya aturan atau pedoman. Di dalam undang-undang perawatan juga diatur tentang ada bagaimana perawat berperilaku, bagaimana perawat bertindak, baik pada siapa, pada dirinya sendiri, orang lain, dan lingkungannya. Nah, prinsip ini, aturan ini kita namanya adalah etik. Hilang suara. Hilang suara. Monitor Pak Yamin, suaranya tidak kedengaran. Pak Yamin, monitor. Oke, sorry. Ada telepon masuk sebentar. Oh, maaf. Ya, makasih ya. Prinsip moral dan prinsip etik itu dibuat dalam buku, dalam bentuk namanya pedoman yang mengandung aturan dan perilaku, namanya kode etik. Bapak dan Ibu yang sudah pernah disumpah, itu kan ada sumpah profesi, mendapatkan PIN dan buku kode etik. Nah, buku itulah dibuat buku saku agar bisa Bapak dan Ibu pegang untuk dipedomani dalam setiap pelaksanaan tugas. Nah, kita punya prinsip-prinsip etik yang harus kita patuhi bersama yang jadi pedoman kita dalam bekerja. Di dalam buku kode etik itu akan terdapat seperti ini. Yang pertama adalah otonomi. Bapak dan Ibu hari ini belajar gawat darurat sampai dengan hari Minggu nanti. Nanti dievaluasi lulus kompetensi, dapat buku, dapat kartu, kemudian dapat sertifikat. Kalau sudah lulus, Bapak dan Ibu dinyatakan kompeten untuk kegawat daruratan dalam bentuk pertolongan pertama. Nah, apabila ada kejadian, Bapak dan Ibu bisa melakukan tindakan itu tanpa harus menunggu instruksi dari dokter, tanpa harus menunggu instruksi dari yang lain, tapi Bapak dan Ibu punya kompetensi itu.
Contoh kecil, Bapak dan Ibu hari ini sudah pelatihan, kemudian dinas di UGD. Artinya Bapak dan Ibu ketemu pasien yang tidak sadar, kemudian henti napas atau dalam kecelakaan lapangan. Bapak dan Ibu sudah tahu bakal berbuat apa. Itu namanya otonomi. Kita bekerja tanpa menunggu instruksi. Kemudian beneficient, berbuat baik. Perawat sih, manalah tidak berbuat baik, ya pasti berbuat baik. Ya senyum saja Bapak dan Ibu yang manis itu sudah berbuat baik. Apalagi sampai pasiennya sembuh gara-gara senyum. Ada yang gara-gara senyum tapi sembuh langsung gitu kan. Nah, yang ketiga adalah justice, berkeadilan. Bapak dan Ibu tidak pernah memisahkan pasien yang suku apapun, agama apapun, pelayanannya dibedakan, tidak pernah. Perawat sama masuk ruangan itu yang harus tanggung jawab kita. Justice, jadi berkeadilan. Tidak pernah kita memilih mau dari suku manapun, ya status ekonomi apapun, gitu ya. Semuanya kita pilih, ya. Kita pilih itu supaya apa? Supaya kita dapat memberikan pelayanan yang terbaik. Yang ketiga, keempat adalah non beneficent. Nah, ini namanya kebalikan dari ya. Non maleficent artinya tadi berbuat baik. Yang keempatnya adalah bagaimana kita berbuat itu tidak menyebabkan injury atau tambahan trauma yang lain kepada pasien. Contoh, pasien masuk UGD dengan gastritis. Oke, di opname. Pada saat transfer pasien dari ruang UGD menuju ruang rawat inap, itu menggunakan branker. Ternyata branker itu perawat kurang hati-hati tidak memasang pengaman di branker. Ternyata pada saat pengamanan begitu mau menuju transfer pasien itu ternyata pasiennya sempat jatuh. Pasien yang gastritis tadi jatuh jadi dislokasi. Alhamdulillah tidak fraktur. Nah, itu salah satunya. Atau begini, kita memberikan injeksi tapi kita tidak menggunakan prinsip-prinsip sterilisasi. Kita tidak pakai APD, sehingga menyebabkan pasien terjadinya infeksi. Nah, itu juga salah satunya non-maleficent. Artinya merugikan pasien, bukan menyembuhkan, tapi menambah injury tambahan. Nah, ini diharapkan prinsip ini kita tetap harus jaga. Kemudian veracity, jujur. Perawat harus jujur dalam memberikan layanan, dalam memberikan informasi terkait dengan status pasiennya. Ya, kemudian fidelity, ya, menepati janji. Ini saya saya banyak pengalaman nih perawat-perawat itu kadang-kadang kata orang ini saya dengar dari keluarga pasien bilang ini perawat tuh sering tidak sesuai janjinya katanya. Apa? Yo kami mencet bel ternyata lamun yang datang. Yang kedua kami mencet bel, iya Bu sebentar Bu saya ke sana, enggak sana-sana gitu kan. Ya. Dalam hal arti menepati janji itu seperti itu. Salah satunya adalah seperti itu. Bagaimana kita membuat komitmen dengan pasien. Hari ini kita akan berikan terapi non farmakologi berupa kompres terhadap pasien yang panas, yang febris. Kemudian Bu izin ya nanti kalau Ibu ada apa-apa butuh kami silakan di bel. Begitu di bel ternyata perawatnya lambat datang. Atau janji untuk melakukan terapi ROM kepada pasien-pasien yang dengan gangguan mobilitas. Besok kami datang kembali ya Bu. Ternyata besok nggak datang. Nah itu yang salah satu prinsip etik yang harus kita jaga. Menepati janji. Nah yang terakhir, confidentiality. Ada kasus seperti ini. Ada pasien meninggal karena HIV. Pasien meninggal karena HIV. Diantarlah oleh perawat jenazahnya ke rumah. Begitu sampai di rumah, ada tetangga pasien nanya dengan perawat. Kemudian kenal dengan perawat. Itu yang meninggal, yang kamu bawa kemarin tuh dengan apa meninggalnya? Itu HIV. Apakah kita harus kasih tahu dengan kawan kita tadi yang merupakan tetangga pasien kasusnya HIV? Saya pikir itu bukan haknya dia untuk mendapatkan informasi dan bukan haknya perawat atau kewajiban perawat memberikan informasi kepada orang yang tidak tepat. Nah, artinya di sini prinsip confidentiality itu harus dijaga. Itu baru dari segi itu, apalagi yang lain. Ya, makanya ibu-ibu, bapak-bapak ya, kalau bapak-bapak jarang sih ibu-ibu biasanya ya, mudah-mudahan tidak di ruangan ini, tidak di room ini. Kalau ada informasi terkait penyakit pasien, jangan harus diberitakan kepada yang lain. Apalagi dirumpikan. Gitu ya. Oke, begitu ya. Lanjut. Ini masalah-masalah yang sering ada.
yaitu pertama konflik aktif dengan teman sejawat, perawat dan mengobati, berkata jujur atau tidak, tanggung jawab terhadap peralatan, kemudian ada pembuatan keputusan dalam dilema etik. Nah ini sering terjadi masalah-masalah etis ini. Kita hari ini jaga pagi, ternyata kawan jaga malam itu mendapatkan apa ya kritikan dari pasien. Suster, itu suster yang jaga malam itu kok ketus sekali ya katanya. Kemudian kami panggil jarang dan cepat datang, lambat sekali katanya. Apa memang seperti itu gitu kan? Dia tanya ke kita. Apa kita harus bilang, oh iya Bu, memang sifat Yonian Bu, memang cak itulah kami begal kayak gitu. Kan tidak mungkin. Ini konflik yang harus kita redakan dari pasien kepada kawan kita perawat. Nantinya kita akan pasti selalu membela. Oh enggak Bu, mohon maaf. Kami atas nama perawat di sini mohon maaf. Mungkin teman saya tadi kurang komunikatif. Ya, ke depan akan kami tingkatkan lagi, akan kami ingatkan. Ya gitu kan gitu. Nah begitu ketemu teman kita kasih tahu. Tapi begitu kita kasih tahu, yang bersangkutan juga harus menerima kritikan. Ya saya yakin dan percaya semuanya punya masalah di keluarga. Ada orang tuanya sakit, anaknya sakit, istri sakit, suami sakit gitu ya. Itu tetap di rumah sakit dengan senyuman. Walaupun senyummu adalah tangisku gitu ya. Kemudian peran merawat dan mengobati. Dokter visit ditemani oleh perawat. Kemudian dokternya bilang, oke Bu, kebetulan yang dirawat ini anak-anak dan ibunya. Anak ibu sudah sehat kayaknya. Hari ini boleh pulang ya. Nanti tinggal lapor perawatnya ya Bu ya. Hari ini boleh pulang. Ibunya bilang gini tuh. Oh makasih dokter sudah merawat anak saya sehingga bisa sembuh sampai saat ini. Yang merawat siapa sih? Yang merawat kan perawat tuh. Bukan dokter. Tapi itu oke. Beneficient tadi berbuat baik tadi yang muncul. Perawat akan bilang, ya Bu. Dokternya bilang, oh iya sama-sama Bu. Ya, padahal itu perawat yang 24 jam berada di samping anak itu. Setiap kebutuhan anak itu, selain orang tua, perawat juga yang akan memberikan. Tapi ini problem ya. Saya juga selama jadi perawat, waktu dirawat melayani pasien di rumah sakit, tidak pernah nunggu ucapan terima kasih. Yang paling senang tuh kalau perawat hari ini dinas, pasiennya balik. Artinya pasien sembuh. Ya, besok datang lagi. Gitu ya. Nah itu. Kemudian bicara tentang legalnya. Hari ini dan seterusnya sampai 5 hari ke depan, 4 hari ke depan, Bapak dan Ibu diberikan pelatihan untuk mencapai kewenangan dengan kompetensi yang ada untuk melakukan tindakan. Ini kan kebetulan di daerah nih. Saya tamat SPK itu tahun 92 bareng Pak Subhan. 2 tahun saya malang buana menjadi seorang maling, mantri keliling. Bawa tas, kemudian bawa tas hitam isinya silodela, cyanocobalamin B12, kemudian aqua, instrumen itu, alat suntik, keliling ke kalangan-kalangan. Itu jadi dokter. Dipanggilnya bukan Pak Mantri, Pak Dokter. Pakai baju putih gitu ya. Di kalangan duduk ada pasien 20, ada yang bayar pakai telur, ada yang pakai pisang, pakai beras, ada yang pakai duit, macam-macam. Nah, 92 94 saya berkutat di situ 2 tahun. Setelah itu saya masuk ke layanan. Nah, saya nggak tahu tuh bahwasanya saya itu salah, ya. Tapi pikiran saya yang penting saya bisa melayani masyarakat dan dapat duit, gitu ya. Itu normal, ya, normal. Sampai sekarang pun tidak bekerja untuk mencari duit, gitu ya. Tapi itu salah ternyata. Dan sampai saat ini pun itu salah. Dan itu bukan kewenangan kita. Baik itu di praktek pelayanan kesehatan secara mandiri maupun bersama. Nah, yang boleh yang bagaimana sih gitu ya? Perawat itu boleh melakukan tindakan di luar kewenangannya, seperti nyuntik, tolongan yang invasif, asalkan yang pertama punya kompetensi. Kompetensinya diperoleh di mana? Di dalam pelatihan dan pelayanan. Tapi legalitasnya adalah punya sertifikat. Ya, itu yang boleh diberikan. Yang kedua, kita punya legalitas dalam bentuk surat izin
registrasi perawatnya, yaitu STM. Ya, itu yang dicari. Nah, kalau itu sudah kita punyai, ada pasien yang kita temukan kita butuh melakukan tindakan invasif atau tindakan yang di luar kompetensi kita, itu boleh kita laksanakan. Ya, banyak itu. Hal yang kecil ini hal kecil. Kemarin ada kasus ya, ada kasus di beberapa rumah sakit di mana Bapak dan Ibu melihat bahwasanya perawat ada yang melakukan bukanlah malpraktek tapi kelalaian. Itu melakukan kelalaian atau pelaksanaan tindakan yang di luar kompetensinya. Kalau di unit pelayanan kesehatan seperti rumah sakit atau klinik, itu yang bertanggung jawab adalah terhadap perawat dalam memberikan pelayanan kesehatan atau pelayanan keperawatan, itu adalah pihak rumah sakit dan dokter yang memberikan pelimpahan wewenang atau mandat. Di mana sih Pak? Kok dokter melakukan pelimpahan wewenang dan mandat? Saatnya adalah saat dokter melakukan visite atau saat dokter melakukan pemeriksaan terhadap pasien. Di situ dokter memberikan seperti ini. Datang dokter ke UGD. Ada pasien masuk dengan UGD dengan nyeri tekan kanan bawah bagian perut. Wah, ini sudah ini kayaknya kesakitan. Sudah injeksi aja. Injeksi obat pereda nyerinya. Sementara kemudian lakukan pemasangan infus. Nah, itu salah satunya adalah pelimpahan wewenang. Kepada siapa? Kepada perawat. Bentuknya apa? Dokter akan menuliskan terapinya dan menandatangani pelimpahan wewenang. Nah, seperti itu. Jadi, itulah yang kita laksanakan. Nah, kenapa kita diberikan kewenangan itu? Karena kita punya kompetensi dan kemampuan, baik secara akademis, keterampilan, maupun legalitas dalam bentuk pengakuan lembaga. Ya. Nah, kadangkala kalau kita mau melakukan pertolongan itu kan kalau di rumah sakit perlu yang namanya informed consent. Tapi dalam keadaan gawat darurat, apalagi pasien ditemukan di lapangan tidak sadar, tidak perlu lagi. Ada kasus seperti ini. Kejadian kecelakaan tunggal di lapangan. Naik motor jatuh. Pasien ternyata terdapat benturan. Kemudian pasiennya cewek, masih gadis semua, berjilbab. Ada seorang perawat lewat, naik motor menuju tempat bekerjanya. Melihat kejadian itu di depannya, dia langsung melakukan pertolongan. Ternyata pada saat melakukan pertolongan, ya pasien kita bawa, kita evakuasi, kita lakukan RJP, kita kendorkan pakaiannya, kita bawa ke UGD. Setelah di UGD baru sadar. Begitu sadar, dia lihat pakaiannya sudah longgar. Kemudian dia menanyakan kepada pihak rumah sakit siapa yang mengantarkan saya. Ternyata orangnya masih ada di situ. Oh, dia menolak. Sempat keluar ya, sorry ya. Ya, itu tidak berlaku bagi pasien yang dalam kasus emergensi yang dilakukan pertolongan, menerima atau menolak tindakan tidak berlaku. Ya, bagaimana Pak pasien mau menandatangani informed consent, apalagi pasien di dalam keadaan di jalan tidak ada keluarga yang dekat. Ya, kemudian, nah ini dalam praktek mandiri bagaimana sih Pak untuk pelimpahan wewenangnya supaya kita bisa dikatakan legal dalam pertolongan? Bapak dan Ibu yang punya praktek mandiri ya, saya ingatkan kembali praktek mandiri itu apabila baru membuka itu minimal profesi nurse. Pak, bagaimana yang D3? D3 apabila masih ada waktunya silahkan. Apabila nanti perpanjangan tidak dapat diperpanjang lagi sebelum yang bersangkutan mengambil profesi nurse. Pak, kejem kali Pak, bagaimana kami yang D3 ini mau praktek? Nah, itu aturan. Ya, aturan yang menyatakan. Pak, bagaimana caranya kalau praktek di rumah sakit saya sudah profesi nurse, bagaimana praktek yang generalis, Pak? Boleh nggak? Boleh, tapi harus punya pedoman. Pedomannya di mana nih? Ada buku pedoman praktek keperawatan mandiri. Di dalamnya ada jenis kewenangan. Yang kedua, standar ruangan, standar alat, standar administrasi, dan standar pelimpahan wewenangnya. Saran saya sebaiknya Bapak dan Ibu yang buka praktek mandiri, yang profesi nurse, ataupun yang sudah D3 sedang jalan profesinya, sebaiknya dilakukan atau menunjuk dokter penanggung jawab. Jadi tindakan-tindakan invasif dari dokter yang melimpahkan wewenang untuk perawat melakukan tindakan. Nah, kemarin juga ada kasus seperti ini.
Ada perawat yang bekerja di bidan nggak gitu ya? Ada praktek bidan, perawatnya bekerja di praktek bidan. Boleh nggak? Nggak boleh. Nggak bisa dapat SIPP. Kecuali itu praktek keperawatan bersama, praktek bersama. Profesi bidan buka praktek, profesi perawat buka praktek, fisioterapi buka praktek dalam bentuk klinik. Itu boleh. Tapi kalau SIP, surat izin prakteknya bidan, perawat ikut serta di sana tidak boleh. Tidak akan mendapatkan SIPP. Dia melakukan kewenangan siapa? Tugas dan kewenangan punya bidan, tidak bisa. Ya, oke begitu. Kemudian ini hak-hak kita, perawat dapat memperoleh perlindungan hukum seperti halnya kemarin kasus-kasus di Siloam dan rumah sakit lain ya, di Oku Timur, di Palembang sendiri ya. Dalam hal ini, Bapak dan Ibu yang sudah terdaftar sebagai anggota profesi PPNI dan bekerja di unit pelayanan itu berhak memperoleh perlindungan hukum. PPNI punya Badan Bantuan Hukum Perawat BPHP. Apabila Bapak dan Ibu terkena kasus maka Bapak dan Ibu ya Bapak dan Ibu akan kami dampingi. Kemudian Bapak dan Ibu juga dalam melaksanakan tugas harus menerima imbalan jasa profesi. Harus menerima imbalan jasa profesi. Ya, jangan mau tidak dibayar. Apalagi sekarang banyak perawat yang namanya perawat TKS, tenaga kerja sukarela itu, Bapak dan Ibu sudah tenaga profesional loh. Di luar negeri itu tenaga profesional, diakui keberadaannya. Hampir disamaratakan dengan dokter. Makanya kita tidak lagi ada yang namanya dikatakan pembantu dokter. Kita mitra kerja, sama. Dokter punya pangkat 3B pada saat dia lulus sebagai profesi dokter. Kita juga profesi nurse sudah 3B. Dokter punya spesialis, kita juga punya spesialis. Dokter punya profesor, kita juga profesor ya. Kemudian memperoleh jaminan perlindungan risiko terhadap kerja yang berkaitan dengan. Nah ini, yang jaminan perlindungan terhadap risiko ini yang dapat Bapak dan Ibu eh, diberikan oleh rumah sakit. Jadi pada saat Bapak dan Ibu bekerja di unit pelayanan, maka Bapak dan Ibu memperoleh perlindungan hukum, memperoleh jaminan perlindungan terhadap risiko. Risikonya apa Pak? Orang jiwa misalnya terjadi tindakan kekerasan oleh pasien. Nah, itu dapat perlindungan risiko. Bapak dan Ibu misalnya melakukan heading up atau melakukan heading atas petunjuk dokter atas pelimpahan wewenang dan mandat dokter, ternyata terpotong jarinya karena ya mungkin lelah atau bagaimana. Nah, itu dapat perlindungan dalam bentuk apa? Kompensasi pengobatan. Ya. Nah, yang ini Bapak dan Ibu, saya jelaskan sedikit bahwasanya sekarang ini ya, saat ini juga Bapak dan Ibu kalau mau sekolah itu tidak seperti dulu. Jadi sekolah itu hukum dulu baru bisa didapat ijazah. Kalau zaman dahulu kala ijazah dulu baru hukum nih. Nah, kalau sudah punya hukum lulus, dapat ijazah, baru disumpah, kemudian terdaftar sebagai anggota PPNI, baru bisa membuat yang namanya STR. Pak, saya kerja di unit pelayanan kesehatan rumah sakit. Bentuknya apa Pak legalitasnya? Kayak CIPP. Pak, boleh nggak saya prakteknya sore, buka praktek mandiri, paginya saya kerja di rumah sakit, boleh. Jadi 2 SIPP ini bisa diberikan kepada perawat, 1 di unit pelayanan kesehatan, 2 di praktek mandiri. Pak, boleh nggak kami praktek mandirinya lebih dari 1? Boleh, tapi nggak bisa dikeluarkan SIPP lebih dari 1. Cukup 2. Begitu ya Bapak dan Ibu. Nah, kemudian dalam hal perpanjangan STR ini saya tambahkan sedikit ya. Nah, Bapak dan Ibu harus memenuhi kriteria seperti ini. Praktek perawatan profesional, ya, kemudian ilmiah, pengabdian masyarakat. Nah, ini praktek perawatan profesional bentuknya pengalaman kerja mengelola pasien. Kalau jadi dosen kayak saya, jadi dosen ini pembimbing ini, kemudian pengelola pelayanan perawatan, Pak, saya kerja di puskesmas, tapi sebagai bendahara, Pak, sebagai administrasi, tapi di puskesmas, Pak. Nah, ini pengelola pelayanan perawatan. Asalkan bekerjanya sebagai bendahara di puskesmas, di dinas kesehatan, pemegang program di puskesmas,
atau dinas kesehatan. Tapi kalau bekerjanya sebagai bendahara tapi di Indomaret atau punya CP itu nggak berlaku. Ya, ini wajib setiap tahunnya nilainya 1. Ini praktek perawatan profesional. Jadi yang tidak bekerja bagaimana Pak? Tadi berarti tidak memenuhi kriteria ini untuk perpanjangan STR. Ada solusinya Pak nanti di akhir. Ya. Kemudian yang kedua kegiatan ilmiah. Pak, boleh nggak tanpa praktek? Kami tidak praktek di rumah sakit maupun praktek mandiri, maupun tidak jadi dosen, tapi kami cuma seminar doang untuk pengunduhan perpanjangan STR. Nggak boleh. Yang kudu yang pertama ini wajib. Yang kedua ini boleh tambahan. Ya, diharapkan setiap tahun Bapak dan Ibu seminarnya 1 kali. Pelatihan ini dapat berapa SKP Pak? Nah, dihitung nanti ada 3 atau 4 gitu ya dapatnya. Nah, berarti sudah memenuhi itu 4 SKP untuk 1 kali kegiatan. Belum lagi Bapak dan Ibu akan ada, ini kami kasih tahu ya, ada seminar nanti dalam rangka HUT PPNI gratis. Ada 5 kali pelaksanaan seminar oleh PPNI Sumatera Selatan dan Kota Palembang. Itu gratis. Silahkan diikuti. Ya, ini dapat. Kalau jadi panitia juga dapat, tapi SKP yang diakui adalah SKP yang dikeluarkan oleh PPNI Sumatera Selatan dan PPNI Pusat. Kalau Bapak dan Ibu dapat seminar tapi SKP-nya PPNI Jakarta, nggak masuk hitungan. Kecuali PPNI Pusat. Kalau Pusat berlaku secara nasional, kalau DPW berlaku di tempat DPW yang bersangkutan. Yang ketiga, pengembangan ilmu pengetahuan ini mungkin jarang ya. Oh, ada nih. Pak, saya bagaimana sih kalau saya D3 kemudian saya ngambil S1, SK penelitian, boleh nggak? Boleh. Di sini ada nih publikasi. Pak, kalau kami di Komite Keperawatan Rumah Sakit, kemudian kami ada melakukan penelitian bersama dengan dosen di tempat lain, boleh nggak? Boleh. Ini ada publikasi. Dibuktikan dengan apa? Ini buktinya. Ya, ya selanjutnya. Ini Pengmas. Bapak dan Ibu ada istri RT, ada istri RW, ya nggak bisa dijadikan sebagai pemenuhan SKP. Tapi kalau Bapak dan Ibu jadi RT, jadi RW, kemudian memegang program atau kader posyandu, tapi ada SK-nya boleh. Dihitung dengan 1 SK itu 1 SKP. Bapak dan Ibu pada saat COVID kemarin dapat SK COVID, ya boleh dihitung itu. Kemudian Pokja keprofesian, oh saya ikut Hibgabi Pak, saya ikut Inkafin Pak, saya ikut Hiperci Pak, boleh, itu diakui. Apalagi Bapak dan Ibu bekerja di DTPK, ya daerah terpencil, perairan dan kepulauan, ya itu dapat dengan surat tugas itu dapat 1 SKP per tahunnya. Jadi inilah pemenuhan tadi Bapak dan Ibu yang harus disiapkan untuk panjangan STR. Pak, bagaimana kalau tidak bekerja selama 3 tahun, cuma 2 tahun kerja, tapi tidak bisa memenuhi yang ranah A pertama? Kita punya solusi. Diberikan penugasan membuat kasus sekolahan alias asuhan perawatan. Ya, kalau dia ada LP dan LK laporan kasus, ya, 1 kasus diberikan nilai SKP. Teknisnya nanti silakan tanyakan kepada DPD. DPD akan memberikan kasus itu. Kemudian kalau semuanya tidak cukup, maka harus diberikan komponen itu. Ya, jadi itu Bapak dan Ibu yang dapat saya sampaikan terkait dengan yang pertama etik legal, yang kedua adalah bagaimana pendidikan keperawatan berkelanjutan untuk Bapak dan Ibu pahami bersama. Karena saya yakin dan percaya semuanya di sini adalah seorang perawat yang sudah lulus pendidikan. Demikian yang dapat saya sampaikan Bapak dan Ibu. Kalau memang ada pertanyaan tidak apa-apa. Nanti kalau tidak bisa saya jawab di sini, waktunya habis, silakan Bapak dan Ibu WA saya. Nomor saya masih seperti yang dulu. Ya, masih seperti yang dulu. Nah, ini nomor saya. Silakan nanti dicatat. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala perhatian. Terima kasih. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Pak Yamin. Mungkin ada rekan-rekan yang ingin bertanya? Kita masih ada waktu lebih kurang 1 menit. Izin, Ya, silakan. materi yang diberikan Pak Yamin itu begitu menarik ya menurut saya.
Izin Pak Yamin, saya mau tanya Boleh. terkait dengan emergensi tindakan dari keperawatan itu sendiri. Tadi di statement Pak Yamin itu dinyatakan bahwa untuk emergensi tindakan itu kita tidak memerlukan legalitas berupa persetujuan atau tanda tangan yang dibubuhkan oleh si klien atau pasien. Nah, untuk secara landasan itu dituangkankah dalam ini Pak, dalam mungkin dalam pasal-pasal tertentu atau peraturan pusat atau peraturan Kementerian Kesehatan. Jadi bisa kita baca-baca kembali. Ada semuanya. Tadi sudah saya jelaskan tuh. Ya, di sini Rin. Nih, dari 2007 sampai dengan Undang-Undang Keperawatan, Undang-Undang Nomor 36 2014 itu semua ada. Jadi yang namanya kasus gawat darurat, apalagi di lapangan. Yang pertama tadi kita punya kompetensi itu, kita punya sertifikat gawat darurat, kemudian pernah pelatihan, bekerja unitnya, kita mampu melakukan pertolongan. Nah itu yang dikatakan kita dapat memberikan, tapi jangan membuat seolah-olah kita bisa. Yang yakinnya kita bisa dulu. Kalau kita bisa baru kita laksanakan. Apabila di lapangan itu tidak ada orang lain, cuma ada kita, kemudian ada saksi yang jadikan menyaksikan dalam kita memberikan pertolongan, nah itu legalitasnya. Di aturan Permenkes, aturan rumah sakit, aturan undang-undang keperawatan itu semuanya ada. Jadi jangan takut, asalkan yang tadi STR kita aktif, ya, kemudian kita yakin percaya kita mampu melaksanakan. Jangan ada yang begini nih, lihat pasien ada kecelakaan di jalan, kemudian kita bukan minta perhatian, tapi kita merasa dilihat orang, kita harus menolong nih, tapi tidak punya kemampuan. Kalau tidak punya kemampuan, segera lakukan rujukan. Ya, kalau kita punya kemampuan untuk menolong, silahkan langsung ditolong. Ya, apabila sudah stabil, kita lanjutkan dengan rujukan. Makanya dalam BHD itu ada yang namanya tolong-tolong, kemudian cek referensi pasien, kemudian hubungi fasilitas kesehatan terdekat. Begitu. Yorin? Siap Bapak, terima kasih. Ya, ada lagi? Kalau ada yang belum jelas, kaget silakan di WA. Boleh tentang PKB juga tidak apa-apa tentang perpanjangan STR. Ya. Oke. Siap, Pak. Sepertinya cukup Pak Yamin. Boleh Oke, di-closing. makasih. Ya, makasih ya kawan-kawan. Semoga sukses ya. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Pak Yamin yang telah menyampaikan materinya. Mudah-mudahan memberikan ataupun menambah keilmuan kita ya tentang etik kegawat daruratan, sehingga kita bebas dari terjerat dari aspek hukum dan aspek legalnya. Baik rekan-rekan semuanya, karena jadwal tadi kita sebelum materinya harus kita break dulu. Untuk itu kita tukar waktunya. Jadi saat ini kita akan break dulu, istirahat dulu sebentar. Mungkin yang ingin menyiapkan kopi, teh, makanan, dan lain-lain, kami persilakan ya. Kita join kembali di 10:20 untuk materi yang berikutnya. Silakan rekan-rekan disiapkan makanannya ya. Ibu Ummul Habibah silakan. Keluar Zoom atau tetap di Zoom, Kak? Tetap di ruang Zoom biar tidak masalah nanti pada saat kita join kembali. Baik, silakan. Terima kasih. Silakan Ibu Ijiriani disiapkan snacknya, Ibu Risa, Ibu Agustina, Ibu Silawati, Ibu Yohana, silakan dinikmati snacknya di samping kiri kanan. Kami persilakan. Siap, Pak. Pak Ali Yasmin, silakan snacknya di kiri kanan, kopi. Kami persilakan. Kita join kembali di 10:20 ya rekan-rekan semuanya, silakan. Kopinya belum masak.